Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba membahas sebuah judul yang boleh dikata cukup sering dipertanyakan atau sering dibahas di media-media sosial ataupun di situs-situs berita lainnya. Yang mana di sini judul video saya adalah pengangkatan PPPK atau P3K strap CPNS tanpa tes tidak mungkin dilakukan. Kemudian ada tanda tanya. Artinya di sini ketika saya membuat judul ini, saya juga masih bertanya-tanya, kira-kira apakah pengangkatan P3K atau CPNS tanpa tes mungkin atau tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan cuplikan video teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya, simak video penjelasan dari Mendikbud. Berikut cuplikan videonya. Namun di sini sebelum saya menampilkan cuplikan videonya, kembali lagi saya akan mencoba memberikan sebuah literatur dari salah satu media elektronik online tentang penjelasan Menpan RB tentang pengangkatan P3K tanpa tes tidak mungkin dilakukan. Di sini saya mencoba mengambil dari situs berita Konten ID. Nah, sekarang kita coba lihat teman-teman ya. Nah, di sini jelas Menteri PAN RB Cahyokumolo mengatakan saat ini proses pengangkatan tenaga honorer harus melalui proses penerimaan PNS dan P3K. Proses tersebut melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi serta kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan. Nah, kita coba lanjut teman-teman ya. Ini masih dari pertanyaan dari siapa ya? Menpan RB ya. Nah, di sini kita lanjut di penjelasan Menpan RB. Sejak PP nomor 48 tahun 2005, pejabat pembina kepegawaian PPK dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis pengangkatan dimaksud secara langsung bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa, kayak kata Cahyo. Pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa menjadi bagian dari pemerintah karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi, ujar beliau. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan sedikit bahwa pengangkatan secara langsung menurut saya untuk guru honorer ini sebenarnya, menurut saya teman-teman, menurut saya pribadi itu sebenarnya bisa dilakukan teman-teman ya. Itu bisa dilakukan dengan cara melakukan semacam klasifikasi penerimaan ya. Istilahnya di sini guru-guru ataupun pegawai honorer yang berusia 35 tahun ke atas itu bisa sebenarnya teman-teman ya, menurut saya pribadi itu sebenarnya bisa diangkat tanpa seleksi, tapi harus mengumpulkan harus mengumpulkan beberapa pertimbangan-pertimbangan ataupun mekanisme-mekanisme yang bisa dibicarakan secara langsung oleh DPR, Kemendikbud maupun Menpan RB tentang hal ini. Jadi ada semacam porsi tersendiri mungkin untuk guru yang berusia 35 plus ya. Sedangkan untuk guru-guru yang masih muda itu diberikan juga porsi tersendiri untuk bersaing memperebutkan peluang untuk menjadi CPNS ataupun P3K di tahun 2021. Ini adalah pendapat pribadi saya. Namun apa yang saya sampaikan di sini itu berasal dari informasi-informasi dari Menpan RB ataupun sebentar saya tampilkan sebuah cuplikan video dari Kemendikbud ya, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang judul yang tadi, yaitu pengangkatan PPP 3K ataupun CPNS tidak mungkin dilakukan apabila diangkat tanpa tes. Nah, oke teman-teman, tanpa kita tunggu lama-lama lagi, kita langsung ke video tentang cuplikan video dari Mendikbud, penjelasan beliau tentang pengangkatan P3K ataupun CPNS tidak mungkin dilakukan tanpa tes. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bapak Ibu anggota yang telah memberikan banyak sekali masukan-masukan. Tidak akan bisa saya jawab semuanya di saat ini. Mungkin yang akan saya coba jawab yang poin-poin atau concern yang paling sering diutarakan, dan sisanya bisa nanti secara
lisan. Satu poin yang sangat penting adalah mengenai yang P3K honorer. Dan ini harus saya jawab untuk 2021. Jadi kita tidak memungkinkan secara undang-undang untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Jadi hukum undang-undang ASN baik buat P3K atau PNS itu tidak mungkin tanpa seleksi. Jadi itu adalah ketentuan undang-undang yang harus kita patuhi, dan juga kalau itu dilakukan tanpa seleksi, itu juga bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar etika kita kepada para murid-murid dan bagaimana kita kualitas minimum daripada kompetensi gurunya. Namun di sisi yang satu sama, tadi saya mendengar banyak komen lagi juga mengenai memprioritaskan beberapa guru-guru yang mungkin sudah punya pengalaman lebih lama atau tidak. Nah, ini yang mau saya tekankan sekali lagi, bahwa di tahun ini dengan struktur tes yang telah kita lakukan, semua guru honorer dengan pengalaman apapun itu tidak perlu menunggu giliran dia. Semuanya akan bisa mengambil tesnya paling tidak satu kali di tahun 2021. Jadi semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Jadinya semuanya kalau lulus sama tes itu dengan standar minimum tersebut, dengan threshold minimum tersebut, akan bisa diangkat menjadi P3K. Dan ini bukan hanya kita memberikan tes lalu membiarkan saja, lalu membiarkan hukum alam mengambil alih. Di sini perbedaannya adalah dua hal yang fundamental. Kita memberikan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk para honorer untuk mencoba lagi. Dan bukan hanya itu, kami memberikan modul-modul pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan guru-guru untuk mencapai tingkat kompetensi minimum tersebut agar dia bisa lulus dari tes tersebut. Jadinya kunci dari ini bukan kompetensinya, kunci dari untuk lulus tes ini adalah kemauan para guru honorer untuk mempelajari materi dan kompetensi yang harus dia kuasai. Jadi itu benar-benar tergantung motivasinya, dan motivasi itu tentunya Bapak Ibu Komisi 10 setuju dengan saya bahwa motivasi untuk belajar menjadi salah satu yang terpenting untuk guru, dan itu adalah hak dari setiap murid kita untuk mendapat guru yang mau bekerja keras untuk mempelajari apa kompetensi yang diharapkan dari sistem pendidikan untuk menjaga kualitas anak. Jadinya ini sistemnya sangat demokratis, tidak perlu antrean lagi. Bisa beberapa kali mengambil, kalau tidak di 2021, di 2022 bisa sampai dengan 3 kali bisa mengambil tes ini, dan juga disediakan modul-modul pembelajaran untuk belajar secara mandiri, untuk membantu semua guru untuk mencapai level minimum tersebut. Ini bukan level yang maksimum atau yang ideal, ini adalah level minimum yang kita harapkan dari guru-guru kita untuk menjadi ASN, dan tentunya sesuai undang-undang tidak mungkin tidak ada seleksi. Undang-undang memandatkan kita untuk mengadakan